fokus di satu jenis Usaha. Belum cukup makan minum. Cukup, nggak bisa. Jadi teman-teman, Pak Awal ini di 2013-2014 dengan usaha pengiriman barang elektronik melalui media online, nggak cukup makan dan minum. Itu 2013-2014. Oke. Tapi sebenarnya simpel, yang penting mau belajar. Saya kasih waktu cuma 3 jam sudah bisa tahu. Banyak apa? Bos waktu di telepon. Jawabannya tidak masalah. Ini pun sebenarnya katanya yang nanti laku baru dibayar. Masalah. Rezeki anak soleh. Terima kasih The Boys Jet 19 sudah hadir di RFA Makassar. Jadi kesana Saya datang dari Sulawesi Tenggara, mau buka usaha di Morosi, tepatnya di Kabupaten Konawe. Jadi saran-sarannya bagaimana, apa saja yang bisa saya persiapkan supaya saya bisa mengambil, maksudnya menjual dengan porsi besar. Oh iya bisa. Pertama yang ini karena bukan sama seperti usaha lainnya. Artinya buka toko terus ambil barang, tunggu pembeli. Karena ada beberapa maintenance-nya harus dipelajari dulu. Sistem kerjanya bagaimana, terus cara pemasangannya bagaimana. Setelah itu baru kita ke melangkah berikutnya. Soal untuk budget atau anggaran sebenarnya disesuaikan, tapi standar-standar lumayan 10-20 sudah bisa lah. Ini harganya berapa ini? Itu 1,5. Oh iya. Rasa kopi ya? Espresso. Kalau untuk ganti ini kan sudah ada juga yang model kayak begini. Semua nggak mau ribet tuh. Pengen
Jadi kalau yang saya begini dia begini. Bisa diganti channel apa seperti kawan. Cuma kalau dari itu saya rasa masih barang yang beginian. Terus sebelum juga buka di tempat atau di daerah tersebut harus lihat kondisi yang ada di sana, apakah ada yang pakai juga atau bagaimana. Harus juga promo, artinya mempromosikan bahwa barang ini ada di daerah tersebut. Jadi untuk kalau modalnya sih bisa disesuaikan. Yang penting kita pelajari dulu bagaimana cara kerjanya ini barang, bagaimana cara pakainya, supaya kalau ada customer datang bertanya ini cara pakainya bagaimana, cara settingnya bagaimana, kita bisa jelaskan supaya barang yang dipakai ini betul-betul dia puas baru keluar. Karena ini contoh misalnya ini pakai dengan liquid yang sama, settingan wire-nya namanya istilahnya atau kawatnya, bahasa simpelnya, kapan salah setel ini sedikit berubah rasanya. Coba, tapi tidak tidak berubah dari stroberi ke jadi banana atau stroberi ke pisang, tidak perlu begitu. Maksudnya mungkin dia lebih manis lagi atau sedikit pahit karena cara settingannya, kapas-kapasnya apa segala macam. Tapi sebenarnya simpel, yang penting mau belajar. Saya kasih waktu cuma 3 jam sudah bisa tahu. Lebih mana kira-kira Pak? Gantian sama Dido. Nah ini sudah filternya Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah sistem cash atau kredit atau maksudnya ambil nanti habis baru bayar? Iya ya, untuk sementara saya ini sistem beli putus langsung cash keras. Sementara mungkin karena modal juga terbatas saya, barang terbatas, jadi akhirnya saya perputarannya harus saya ini. Tapi mungkin kedepannya, tidak menutup kemungkinan kedepannya kalau hubungan sudah bagus, ada namanya misalnya 2-3 hari mungkin, karena biasanya di daerah kita punya dana cash, tapi di bank baru mau di store mau di apa. itu kembali ke pertanyaan dia kan iya sekarang satu konsultasi Kemudian sistemnya, kalau bagaimana seandainya kan biasanya katanya ada saya dengar ada yang rusak atau bagaimana sebelum dipakai, apakah bisa dikembalikan atau gimana? Selama itu barang belum pernah dipakai, misalnya kita beli ke saya, ini barang tinggal 1 bulan baru laku ceritanya, tapi belum pernah dipakai. Setelah dibuka, ada namanya kan gagal produk dari pabriknya, mungkin kurang ini. Akhirnya setelah mau dipakai tiba-tiba tidak berfungsi normal, bisa diretur, dikembalikan, ditukar. jadi ada informasi Terus ini Pak, tentang pendistribusian barangnya ke daerah itu apa Berapa hari di? Karena kira berapa hari kan baru sampai kalau sudah di order atau bagaimana? Terus stoknya lancar? Ya itu penting sebenarnya distribusi, karena jangan sampai misalnya pembeli sudah menunggu lama terus tiba-tiba ini. Ya tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau ekspedisinya lancar, tapi rencana buka di mana? Oke. Kita Morosi, Konawe tadi di Sopeng. Kalau Sopeng bisa 1 hari sampai, jadi kirim hari ini. Selama misalnya kan ini posisi Sulawesi Selatan, selama di Sulawesi Selatan saya lihat di situ kan dia pakai mobil saja, biasanya 1 hari. Bisa kirim hari ini, besok pagi siang sudah tiba lah di sana. Nah kalau di antar provinsi
kalau di Kendari 1 hari juga kirim hari ini kan lancar penerbangan. Nah, kalau posisi Kendari, nah kalau di Morosi biasanya barang dulu ke Kendari, baru ke Morosi, ke Konawe. Biasanya seperti kayak di Kolaka 2-3 hari. Lebih lama Kolaka. Jadi untuk distribusi barang tergantung dari ekspedisinya. Tapi khusus yang kita bilang semua tadi itu biasanya cepat sih. Jadi saya kasih masukan, misalnya jadi ambil barang, jangan terlalu banyak dulu, yang penting lengkap, baru pelajari dipelajari apa yang paling banyak diminati. Nah itu dia yang diorder pelan-pelan, untuk supaya bagaimana barang kontinu, tidak menunggu lama, sebelum habis order cepat diperkirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aga kareba sapo. Alhamdulillah. Ya. Bertemu teman, sahabat, sejak kecil berjuang Ya, baik dari sisi sesama kanak-kanak, Ya, masih betul. bermain sampai berbisnis di seluler, sama-sama maju, sama-sama turun, drop, dan alhamdulillah beliau saat ini di Makassar berhasil sebagai salah satu distributor Favor. Saya akan mewawancarai beliau bagaimana sepak terjang beliau sehingga bisa menjadi distributor Favor, salah satu merek dipegang untuk se-Indonesia. Mantap kan? Khususnya di Sulawesi. Secara fokus atau khusus di Sulawesi memang dia pegang, namun dalam perjalanannya dikasih wilayah se-Indonesia merek tersebut. Mungkin kita bisa akan mengikuti beberapa liputan-liputan atau tanya jawab bagaimana kisah-kisah beliau selama di Makassar sehingga bisa sukses seperti ini. Jadi awalnya sebenarnya dari pertama itu dari beberapa jenis usaha yang di ini, singkat cerita dapatlah barang jenis, bahasanya ada beberapa Favor, bisa juga dibilang vape atau bahasa simpelnya rokok elektrik. Itu awalnya bisa dihitung jari pemakai yang ada di Indonesia dan di Makassar, karena barang ini boleh dibilang masih inilah sama masyarakat, bahkan ada yang anggap kayak barang-barang yang lain. Pikir mungkin karena asapnya besar begitu, jadi saya awalnya bawa door to door
memasarkan secara online, karena pas ambil posisi di Makassar cuma kontrak 2 kali 3. Masa tahun berapa itu Pak Haji? Sekitar 2013 ya. Awal dari 2013 ambil posisi di Makassar karena saya pikir di sini banyak peluang bisnis. Nah, mulai dari 2014 itu bapak saya dapat ini barang. Jadi awalnya saya jual secara online karena pasarnya tempat saya tidak ada. Saya tidak punya ide, saya di kalah tempat, misalnya saya kalau modal, jadi saya intinya harus saya cepat. Pasar yang saya sasar, saya harus cepat. Jadi saya harus jemput bola. Begitu. Oh ya. Jadi itulah secara singkat dari gambaran beliau sehingga bisa menjadi distributor favor di wilayah Sulawesi secara khusus dan secara umum bisa melayani se-Indonesia. Ikuti lanjutannya teman-teman. Kita masih akan tanya-tanya beliau di tempat yang lain. Oke. Pak, bos awal lagi ngantar calon pelanggannya ini. Ya. Namanya Dibawa dulu jalan-jalan. Bro Yasir. Kita lagi di dalam mobil, Mantap. diantar atau diajak makan siang sama bos RR. Ya, langsung lah. Subscriber. Bos RR Favor lagi mengajak calon tamunya, calon pelanggan atau calon resellernya. Di servis dulu guys. Dulu guys. Aku DB mana aku beri servis. Dia udah cocok. Cocok. Mantap pelayanannya. Pak Haji Mawan dari Konawe, Meloyalkan pelanggan yang loyal. Pak Yasir dari Sopeng. Jangan lupa subbreaker Sapo dan like. Jangan begini. Ya, kasih lonceng teng. Dan kasih lonceng. Ting. Maka minta Sapo. Pendukung ada bugis J kaki Jepana. Mantap luar biasa. Biasa di luar. Oh biasa di luar. Ada penyampaian bahwa dia begini. Dari orang tuanya. Terus ya Makan siang. Jangan lupa di subscribe. Oke, silakan makan bro. Jadi saya akan bertanya kembali kepada beliau apa-apa yang pernah dilakukan 3-4 tahun yang lalu sebelum sukses sebagai pengusaha favor. Mungkin bisa diceritakan Pak Awal, silakan. ada beberapa jenis usaha. Salah satunya bisnis jual-beli bekas, terus mencoba juga untuk adakan pengiriman barang, boleh dibilang ekspedisi kecil-kecilan. Tahun berapa itu empon dengan ekspedisi? Setelah saya menikah dengan ibu ini 2013 7 tahun 8 tahun yang lalu ya. 2000, iya betul. Sambil cari nanti usaha yang betul-betul memang nanti kita fokus di situ. Artinya saya jalani semua dulu, apa yang cocok itu yang kita kerjakan. Karena semua serba keterbatasan, bukan tidak ada.
saya coba pergi beli satu. Nah, setelah itu saya posting di beberapa grup-grup jual beli dagang yang ada di sosial media termasuk Facebook. Ya. Setelah saya posting, tanggapannya gimana? Tanggapannya setelah saya posting, walaupun harganya saya sudah up, yang jelas itu hari saya pasang harga 500.000 dari saya pembelian saya, tapi masih orang tidak percaya. Saya dibully habis-habisan. Ya wajar lah, dari harga 2.999 turun jadi 1.499 tambah 500.000 lah. Oh iya. Jadi saya dibully habis-habisan, dikatain penipu mungkin apa dan sebagainya. Biasa di sosial media, apa boleh buat. 2013-14 ya. Nah, ada kalau tidak salah ingat itu di Bone. Bone. Ada orang Bone. Kampungnya Bonai. Iya, kampungnya Bonai. Betul ya? Apa dibilang di Bone? Langsung order saja, tapi sebelumnya itu banyak pertanyaan, ini apakah memang betul ada barangnya tidak second atau dan lain sebagainya. Saya tidak mau juga jelaskan saya belinya di mana supaya mereka tidak tahu. Kalau dia tahu pasti kan mereka langsung order lagi. Ya. Mungkin karena dia pikir kalau rezeki saya pasti barang ini penjual ini jujur. Order lah. Ya order lah. Jadi prinsip saya kalau transfer orang sudah masuk, saya harus target 5 menit, saya sudah dapat informasi soal resi barangnya. Maksudnya resi pengiriman ya? Ya, resi pengiriman. Karena saya tidak mau mereka berpikir macam-macam di beberapa waktu itu. Setelah itu akhirnya sampai barangnya dengan kondisi yang bagus, sesuai dengan apa yang saya posting. Inilah yang membantu testimoni di beberapa media sosial. Ya, di grup itu bahwa ini betul barang ada, kualitas bagus, pelayanan cepat, respon cepat. Oh ya. Nah, inilah yang berkembang. Ya. Nah, itu kan 2014. Sampai sekarang jadi Favor. Berarti dengan sendirinya usaha pengiriman elektronik handphone bekas ini berhenti di tahun berapa? Kan sambil saya cari, bukan berhenti secara sendirinya nanti nih. 2014. Sementara saya jalan sambil handphone, saya harus beberapa ini karena kalau fokus di satu jenis usaha belum cukup makan minum. Cukup, Jadi teman-teman, awal ini di 2013-2014 dengan usaha pengiriman barang elektronik melalui media online, nggak cukup makan dan minum. Itu 2013-2014. Bisa. Jadi makanya dikembangkanlah nambah-nambah usaha, seperti usaha apa lagi tuh? Ya, di 2014 ke atas. Ya, di akhir 2014 dari usaha awalnya ini ketemu Favor. Nah, Favor ini setelah kenal gimana proses kenalnya? Proses ini Favor dari adik saya Hendra. Iya. Ya, saya dulu halo Hendra. Mantap. Terima kasih Bro Hendra. Bos servernya Kolut. Ya. Jadi Hendra di order handphone di salah satu toko besar juga di Makassar langganannya. Coba Hendra titip pesan ke saya, ketika barang ada di sana diambil atau diantar, tolong dicekkan di dalam apa sesuai orderan saya. Kalau tidak sesuai kan maksudnya bisa tambah atau tidak, atau ada yang mau ditambah. Karena biasa orderan tidak sesuai dengan yang dikirimkan. Iya. Jadi saya coba buka, tiba-tiba ada satu jenis barang yang aneh menurut saya. Apa itu? Semacam inilah vape. Semacam kayak ya rokok elektrik ini ya? Iya, rokok elektrik. Saya buka, saya tanya ini apa? Dia bilang rokok elektrik, vapor atau vape. Tapi lebih umumnya bahasanya itu hari rokok elektrik. Ya, masih yang dikenal masyarakat di tahun 2014 rokok elektrik. Dalam satu paket itu ada vape kayak pen, pulpen, ada liquidnya, ada chargernya. Ya. Satu paket ini. Saya tertarik. Jadi setelah itu Hendra
sebenarnya mau pasang lagi itu karena pas kan cuma satu, tiba di sana laku. Iya. Jadi mau pesan lagi. Saya coba cari tahu dulu Di mana lokasi di belinya? mana ada ini sih. Saya masuki semua grup-grup jual beli. Saya tanya, ada saya dapat. Sama teman saya namanya Aldi. Halo Aldi. Mantap, Aldi, Anda adalah Aldi bagian dari Renaldi. kesuksesan Ya, beliau. Betul. Aldi Renaldi. Saya bilang berapa? Harga sekian. Wih, lebih murah lagi. Itu pun 10 plus bonus 1. Jadi 10 Plus 1. 1. Sambil minum kita tanya beliau. Nah, setelah itu Ya. ternyata ini teman juga Aldi. Baru mau order juga, tapi saya salut. Begitulah memang pengusaha. Yang namanya pengusaha, barang yang tidak ada bisa usahakan ada. Iya. Karena itu pengusaha. kalau maksudnya ada yang pakai modal, kita siapkan barang, semua orang bisa. Nah, Aldi Yang jadi ini pengusaha, ternyata cuma modalnya di media sosial. Ya, betul-betul itu yang namanya pengusaha. Barang yang tidak Ya, ada diadakan. kan bisa diadakan. Nah. Sudah masuk 2014. Saya coba dari free yang ada, gratisan itu saya coba Jual. pasaran dengan harga 250. Ada beberapa dalam 1 minggu, kadang cuma 1 terjual. Persoalannya begini. Ya, karena ada jual yang sama, tempat bagus. Iya. Ber-AC, ada teman di MTC, ada teman di ini. Semua tempatnya bagus, ber-AC. Nah, Adem Pak lah. Awal ini hanya di pinggir jalan. Iya, bukan di pinggir jalan lagi, di belakang rumahnya orang. Tidak ada tanda-tanda bilang ada orang jualan. Nah, itu di 2014 beliau mulai menjual vapor di belakang rumahnya orang. Ada stand-stand sedikit. Nah, sehingga Berarti gimana kalau ikan laku? lepas wapar gabani. Ya. Oh, kalau banyak wattnya banyak juga sapnya. Kalau ada itu kayak orang sesana. Tapi kalau Begitu bisa dihirup, bukan bisa. Nah, Banyak- mensiasati banyak juga. barang yang numpuk gimana? Alhasil kan tidak terlalu banyak juga. Jadi sambil sabar sambil cari yang di internet. Coba cari di beberapa grup-grup sosial media juga, di mana bisa cari yang bisa saya distribusi. Kan saya memang selalu ada di pikiran saya mau distribusi ke teman-teman. Iya. Cuma kendalanya namanya distribusi harus modal banyak. Ya, Itu. Tapi selalu memang di otak itu harus jadi distribusi. mantap. Jadi selalu didoktrin di dalam otaknya Pak Awal bahwa dia harus menjadi distributor. Ya, Orang yang mendistribusikan barang. target. Walaupun sebenarnya itu Wafat. hari kita bermimpi, namanya bermimpi di siang bolong. Karena tidak ada. Coba bayangkan, baru mau merintis sudah ditawarin 50 juta. Gimana tanggapannya? Kan begini, kan mereka tahu yang namanya agen itu bukan pengacara biasa, bukan member. Iya. Bisa jadi agen, kalau mau agen kita bebas pilih berarti bukan agen namanya. Iya. Mungkin jadi reseller saja, kan tahu posisinya. Saya langsung hampir drop. Karena masalahnya saya cuma modal bisa menjual, ada modal sedikit sekali ya cukup, apalagi otomatis tidak mungkin laku 100% ini barang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, wajib ambil syarat jadi agen di distributor ini. Persyaratannya sekian, wajib ambil per minggu, laku tidak laku harus ambil 50 juta. Tapi dengan catatan ini barang kalau tidak laku selama 3 minggu bisa ditukar atau dikembalikan. Singkat cerita, berapa hari kemudian gimana? Satu minggu kemudian ada telepon Pak Awal, oke, sesuai dengan permintaannya sekian, sesuai dengan kemampuannya lah, kita terima. Saya order dengan nilai nominal mungkin kurang lebih 5 jutaan.
Ya, saya 5. setelah itu saya order kan ini kan harus nanti cash. Iya, ini belum kirim. Setting ya. Saya sudah transfer. Saya sudah order tapi tidak ada notanya ini. Invoice nih ceritanya kan. Iya. Sekarang saya mau bayar. Nah, saya tidak berani juga sampaikan bilang tanya kenapa belum ada ini, mungkin karena saya tahu kesibukan orang-orang inilah besar lah. Tidak, ya saya tanya hari ketiga belum tiba barang. Tiba-tiba ada barang yang datang dengan nominal 3 kali lipat. 15 berarti 15 juta ya? Masya Allah, dari 5 juta di order malah dikirim 15 Tanpa juta. belum ditransfer. Harga belum ditransfer. Saya telepon, saya harus berani telepon. Ini kok ada barang dengan nominal sekian. Nah saya kan order segini, aturannya kan harus order sekian, terus saya harus bayar cash. Ini ada apa-apa. Belum ada apa-apa, malah dikasih 3 kali lipat. Jawabannya apa? Ya. Bos waktu di telepon. Jawabannya tidak masalah. Ini pun sebenarnya katanya yang nanti laku baru dibayar. Masalah. Rezeki anak soleh. Jadi pemirsa penonton The Bugis Jack 19, itulah kisah bagaimana sehingga Pak Awal bisa ambil favor distributor ini. Jadi kita simpulkan bahwa ya, harus kesimpulannya gimana? Terutama harus disiplin, kalau mau sukses disiplin, jujur. Ya. Asal kita sudah sampaikan hari ini, kita janji usahakan apapun yang terjadi. Itu Jadi kuncinya saya lihat. Satu kunci dari beliau kesuksesannya adalah harus tepat waktu, komitmen, disiplin. Semoga bisa terinspirasi semuanya bosku. Mantap. Jadi dari semua hasil tadi ini support paling ini dari istri. Semua itu saya serahkan semua keuangan. Saya cuma tahu laporan. Saya tidak mau pegang sepeser pun. Karena mungkin dari pengalaman yang lalu begitu. Artinya seandainya bukan support dari istri yang pintar memanage keuangan, mungkin belum sebesar ini. Fenomenal sekali kalau di dunia vape dari dulu, mulai dari ini barang 2014 dulu, dari harga masih botol kaca karena pertamanya di 280.000 per 30 mil. Dikejar semua kalau di dunia vape, orang-orang tahu semua. Sakit lakunya, saya kan jatahnya kadang maksimal 2 sampai 2.000, dikirim bertahap juga, masuk langsung habis. Tapi bukan saya jual sendiri, toh itu berapa persen saya jual taruh di toko, selebihnya untuk didistribusi ke reseller. Harga ecernya 70.000. Masih mixeran ya Roko. Nah, ini itu tadi settingannya saya bilang, kapan salah pasang, salah setting berubah rasa. Tapi bukan dari misalnya rasa stroberi berubah jadi pisang, tetap rasa yang sama, cuma mungkin ada kayak kecup-kecup sedikit atau terlalu manis atau terlalu ini faktor ini, walaupun dengan liquid yang sama tapi bisa berubah rasa. Renggang saja begini beda lagi rasanya, berubah lagi. Terima kasih Bugis Jack 19. Kenapa pendek susah kau itu? Iya, pendek-pendeknya. Ya, oke. Dihirup ya? Ketiga. Tapi boleh. Berkatnya. Lepas. Oke, Oh, aku marah.